kita harus menghindari menyentuh masker bagian luar. Jadi bisa bayangkan kalau kita lagi berbicara dengan seseorang, lawan bicara kita mengeluarkan droplet, dia akan menempel kurang lebih di depan masker kita seperti ini. Lalu kita menyentuh masker bagian depan seperti ini. Lalu kita pegang muka bagian yang lain. Jadi itu sama aja. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus baru. Jadi sebenarnya virus ini memang sebelumnya sudah ada, tapi bermutasi gitu. Jadi ada materi genetiknya itu yang berubah, jadi membentuk sebuah virus baru yang kita kenal dengan nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Nah, virus ini memang mulai muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina. Awalnya diperkirakan asalnya dari pasar hewan di Wuhan. Lalu tingkat infeksius dari virus ini begitu tinggi. Jadi penularannya dari orang ke orang begitu cepat. Sehingga dalam beberapa bulan virus ini sudah hampir terdapat di seluruh dunia. Jadi memang virus ini sangat infeksius, karena itu pencegahannya begitu penting. Apa sih bedanya dengan influenza? Sebenarnya mirip. Jadi gejala awalnya itu sulit sekali dibedakan. Pada pasien yang datang dengan keluhan demam, itu bisa saja influenza atau bisa juga COVID-19. Namun ada beberapa hal mungkin yang perlu ditekankan apabila pasien datang dengan keluhan demam, batuk pilek, khususnya batuk kering, terus pasien memiliki riwayat paparan dengan orang yang positif COVID-19. Nah, mungkin dokter akan berpikir bahwa ini lebih mengarah ke COVID-19. Jadi ada beberapa ciri khas yang khas untuk COVID-19. Pertama adalah demamnya bisa tinggi. Batuknya bukan batuk berdahak, umumnya batuk kering 60-70% kasus. Terus juga ada beberapa gejala infeksi virus yang lain. Kita sebutnya gejala prodromal. Gejala virus itu seperti ini, sakit kepala, nyeri-nyeri otot. Terus yang nggak kalah penting, dokter juga perlu cari tahu apakah si pasien terduga COVID ini ada riwayat paparan nggak dengan pasien yang positif COVID. Kalau memang ada, tentu kemungkinan ke arah COVID-nya jadi lebih tinggi. Oke, jadi sampai saat ini WHO dan beberapa organisasi kesehatan menyimpulkan bahwa COVID-19 itu hanya bisa menular dari air droplet. Air droplet itu sebenarnya adalah butiran-butiran kecil ketika kita batuk, ketika kita berbicara. Jadi ada butiran-butiran kecil yang jatuh dalam 1-2 meter ke meja, ke lantai gitu. Tetapi apakah mungkin airborne atau berupa melayang-layang di udara, kurang lebih seperti itu? Ada beberapa prosedur medis yang meningkatkan resiko virus bisa semacam dalam tanda kutip melayang-layang di udara. Jadi memang resikonya itu lebih ke tenaga medis yang melakukan tindakan-tindakan tersebut. Jadi kalau untuk populasi umum, untuk masyarakat umum, sebenarnya penularan yang perlu diperhatikan adalah air droplet. Jadi memang ketika kita berbicara, dan juga mungkin juga adalah ketika kita memegang handle pintu misalkan, atau permukaan meja yang tidak dibersihkan secara rutin. Dimana kalau kita berbicara, saya batuk misalkan, lalu ada droplet ke atas meja ini, lalu tidak dibersihkan, lalu ada orang lain menyentuh di permukaan meja tersebut. Jadi mungkin juga penularannya seperti itu. Tetapi metode utamanya sebenarnya melalui air droplet. Jadi mungkin pertama saya jelasin dulu apa sih jenis-jenis masker. Jadi jenis masker juga cukup banyak. Pertama ada masker N95 ya, yang cukup umum, mungkin masyarakat juga ada beberapa yang pakai bahkan. Lalu kedua ada masker yang sejenis ini, seperti ini masker surgical, kita sebutnya masker bedah. Terus ketiga sekarang yang juga cukup umum dipakai, udah sering banget orang-orang beli, itu adalah masker kain. Nah, jadi masing-masing masker ini memang memiliki fungsi masing-masing dan dipakai oleh populasi atau masyarakat khusus tertentu saja. Tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan, apabila kita tidak sakit, kita sehat, kita hanya ingin keluar rumah, sebenarnya cukup bisa menggunakan masker kain. Perlu saya sampaikan, memang masker kain dibandingkan dengan masker surgical seperti ini, efektivitas dalam menurunkan risiko tertular lebih baik masker surgical. Tetapi jika memang kita tidak sakit, cukup menggunakan masker kain. Kecuali bagi caregiver yang merawat orang yang sakit misalkan, sepertinya masker surgical perlu.
Nah, sedangkan kalau untuk masker surgical dan N95 saat ini difokuskan untuk tenaga kesehatan atau mereka yang sedang sakit. Lalu ke topik berikutnya, bagaimana sih sebenarnya menggunakan masker yang baik? Yang pertama, ketika kita ingin menggunakan masker, yang pastikan bahwa masker ini menutup hidung dan menutup mulut kita, gitu. Jadi pastikan bahwa masker ini menutup hidung dan mulut kita, dan pastikan tidak ada ruang-ruang yang eh, banyak bisa masuk gitu, sebisanya, ya. Lalu yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan masker seperti ini, kita harus menghindari menyentuh masker bagian luar. Jadi bisa bayangkan kalau kita lagi berbicara dengan seseorang, lawan bicara kita mengeluarkan droplet, dia akan menempel kurang lebih di depan masker kita seperti ini. Lalu kita menyentuh masker bagian depan seperti ini. Lalu kita pegang muka bagian yang lain. Jadi itu sama aja. Jadi jangan menyentuh bagian luar masker, hindari menyentuh bagian luar masker. Terus yang penting juga perlu dilakukan adalah efektivitas masker hanya bisa optimal apabila kita juga tetap melakukan pola hidup bersih, yaitu salah satunya yang penting adalah cuci tangan secara berkala. Jadi cuci tangan secara berkala juga perlu tetap dilakukan. Jadi jangan mentang-mentang udah pakai masker terus kayak jumawa, waduh udah sehat nih, nggak perlu yang lain, padahal itu nggak bisa. Tetap perlu cuci tangan dan menjaga kebersihan, pola hidup sehat. Lalu ketika kita membuangnya, usahakan tidak memegang bagian yang luar yang sudah terpapar udara luar. Jadi memegangnya, kalau bisa kita bisa pegang bagian talinya dulu, lalu kita sentuh bagian dalam. Nah, setelah itu kita lipat seperti ini, dan masker ini harus dibuang ke tempat atau tempat sampah yang tertutup. Jangan dibuang di tempat yang terbuka, di mana ada aliran udara atau angin. Dan setelah kita membuangnya di tempat tersebut, ditutup, kita cuci tangan. Jadi masker itu ada beberapa jenis. Jadi sebenarnya patokan khusus digantinya sebenarnya tidak ada. Tetapi beberapa prinsip yang perlu kita pakai adalah, ini adalah kan masker sebenarnya masker sekali pakai sebenarnya kalau untuk masker surgical. Jadi ketika kita selesai memakainya, ini seharusnya dibuang, tidak bisa di reusable. Walaupun ada beberapa yang mengatakan ada beberapa teknik untuk membersihkannya, tetapi sebenarnya ini dibuat untuk dipakai satu kali. Yang pasti masker itu harus segera dibuang jika maskernya udah basah, udah lembab. Terus selain itu jika sudah terlihat ada kotoran-kotoran, nah itu harus dibuang. Ya ini untuk masker sekali pakai harus dibuang. Namun kalau untuk masker kain, sebenarnya jika basah ya lebih baik dicuci, diganti dengan yang baru. Ya, physical distancing itu penting banget. Kenapa? Banyak yang menganggap sepele, padahal ini adalah salah satu kunci untuk menekan penyebaran virus. Jadi, misalkan jika kita sedang berbicara seperti ini, jika jaraknya terlalu dekat, jika saya berbicara keluar droplet, ada kemungkinan menularkan orang yang masih jaraknya terlalu dekat gitu. Jadi disarankan memang kalau bisa lebih dari 1 meter, 1-2 meter. Nah, jadi memang saya menyarankan lakukanlah physical distancing sesuai arahan Kementerian Kesehatan, dan karena jika tidak dilakukan, kita meningkatkan resiko diri kita untuk tertular penyakit. Ya, jadi ketika kita ingin beraktivitas keluar, karena kita sedang berada di pandemi COVID, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jelas, jika kita pertama pastikan bahwa kita kondisinya dalam keadaan fit, kita tidak demam, kita tidak batuk pilek. Jika memang kita sedang sakit, tidak usah dipaksakan keluar. Lebih baik kita istirahat di rumah. Jika memang kita tidak ada gejala, tidak ada demam, tidak ada gejala-gejala saluran pernapasan, kita bisa keluar dengan memperhatikan prinsip-prinsip pola hidup bersih dan pola hidup sehat. Saat ini pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker kemanapun kita berada. Jadi teman-teman jika tidak sakit bisa menggunakan masker kain untuk keluar. Lalu jangan lupa ketika teman-teman keluar, sehabis memegang handle pintu, sehabis memegang benda-benda yang berada di luar yang memang rentan dipegang oleh banyak orang, selalu biasakan untuk mencuci tangan secara berkala. Dan ketika teman-teman antri atau berada di tempat umum, selalu perhatikan marka-marka physical distancing yang sudah dibuat di banyak tempat. Jadi jangan memaksakan duduk di tempat yang sudah terlalu ramai, karena ya itu tadi bisa meningkatkan resiko kita tertular penyakit. Nah, terus bagaimana ketika kita sudah pulang? Ketika kita pulang, ada baiknya kita langsung membersihkan diri. Jadi jangan kita tidur-tiduran dulu di bed gitu ya, atau di ranjang seperti kayak kan suka seperti itu ya, peluk kiri kanan, peluk orang rumah. Lebih baik untuk menurunkan resiko menularkan orang-orang di rumah ya, lebih baik kita mandi dulu.
sampai bersih, lalu baju-baju tersebut langsung dicuci gitu. Virus SARS-CoV-2 itu adalah virus yang bertahan dalam sel hidup, dalam sel tubuh manusia. Jadi ketika seseorang batuk, misalkan ada di atas meja, dia hanya hidup beberapa jam saja sampai 1-2 hari, tergantung jenis permukaannya. Tetapi jika kiriman paket berupa biasanya kan kardus atau kertas, itu sangat singkat waktu hidupnya. Jadi itu bukan model transmisi utama saat ini. Jadi nggak perlu khawatir jika memang menerima paket dari luar. Jadi karena itu adalah mitos, menerima paket luar tidak bisa menularkan penyakit SARS-CoV-2. Tetapi saya tekankan nggak ada salahnya ketika kita mendapat paket dari luar, kita bersihkan. Kalau memang kita misalkan belanja online, belanja baju atau barang-barang yang bisa dicuci dulu, dilap dulu sebelum digunakan gitu. Jadi, apakah berjemur bisa membunuh virus COVID-19? Ini adalah mitos. Ya, jadi ini salah. Kenapa salah? Karena ya sudah terbukti bahwa SARS-CoV-2 ini bisa menyebar di negara apapun, di tropik, di negara 4 musim, di negara-negara yang dingin, dijumpai juga kok di New Zealand, negara-negara yang memang beriklimnya dingin. Namun, bukan berarti berjemur dan berolahraga pagi tidak ada manfaatnya, tetapi bukan untuk membunuh SARS-CoV-2. Ya, kita perlu berolahraga pagi, mendapat dosis rutin dari sinar matahari untuk membantu pembentukan vitamin D. Olahraga penting untuk kesehatan jantung, dan juga pada akhirnya jika kita berolahraga, tubuh sehat, sistem imun tubuh kita kan juga baik, sehingga bisa menurunkan resiko tertular COVID-19, tetapi tidak membunuh virus SARS-CoV-2. Mungkin saya mengawali dengan virus COVID-19 ini adalah virus baru. Jadi memang penelitian masih banyak sekali dilakukan untuk mencoba cari tahu apakah virus ini bagaimana bekerjanya, bagaimana gejalanya, penanganannya. Namun sampai saat ini dari bukti-bukti yang ada bahwa seseorang yang sudah sembuh dari COVID-19 ya dinyatakan sembuh gitu. Tidak ada lagi istilah di mana virus itu bisa menimbulkan aktivasi lagi gitu. Tetapi namun metode deteksi virus saat ini yang kita miliki memang tidak bisa mendeteksi kadang-kadang virus di tempat-tempat tertentu. Jadi ketika di swab, metode utama untuk mendeteksi virus adalah di swab tenggorok. Di swab tenggorok sudah tidak ada, tetapi sebenarnya mungkin di daerah-daerah lain di tubuh kita masih ada virusnya. Apakah itu mungkin? Mungkin. Jadi karena itu ketika seseorang sembuh dan swabnya sudah negatif, tetap disarankan untuk pengobatan suportif dan physical distancing, isolasi mandiri selama 2 minggu gitu. Jadi dengan tujuan untuk mengurangi resiko penularan ke orang lain jika memang sebenarnya orang tersebut masih ada virus gitu. Ini juga mitos, ini juga salah besar. Jadi teman-teman nggak perlu bersusah-susah menahan nafas selama 10 detik ya, itu menyiksa diri. Satu-satunya cara untuk mendeteksi apakah kita memang memiliki COVID-19 atau tidak adalah dengan pemeriksaan fisik oleh dokter yang ditunjang dengan pemeriksaan swab tenggorok, atau bisa juga ditunjang dengan pemeriksaan rapid test namanya. Jadi tidak bisa ditegakkan dengan menahan nafas. Ini jawabannya juga mitos, jadi salah. Mau uap panas, uap dingin, uap obat itu tidak bisa membunuh virus. Jadi virus corona ini sampai saat ini belum ada pengobatannya yang pasti, tetapi kami sudah mendapatkan beberapa laporan penelitian awal. Memang ada beberapa obat-obat yang bisa digunakan dan ternyata menunjukkan hasil yang baik. Jadi memang ada beberapa obat-obatan yang digunakan, tetapi obat pastinya, vaksin pastinya saat ini belum ada. Mungkin saya mengerti ada beberapa orang yang beranggapan karena hand sanitizer komposisinya alkohol gitu ya. Jadi mungkin memasukkan alkohol ke dalam tubuhnya berharap alkohol itu bisa menyebar ke pembuluh darah dan mematikan kuman. Tapi saya wanti-wanti, saya mohon jangan minum alkohol, itu mitos ya. Jadi jangan sekali-sekali minum alkohol dengan harapan untuk membunuh kuman atau virus di dalam tubuh. Alih-alih mendapat manfaat dari pembunuh kuman, malah minum alkohol yang berlebihan jelas meningkatkan resiko terjadinya sirosis atau pengerasan hati, terjadinya intoksikasi. Jadi saya bukan tidak menganjurkan, memang itu salah. Jadi jangan minum alkohol dengan tujuan untuk membunuh virus di dalam tubuh.
Jawabannya adalah salah, jadi mitos. Jadi penyakit ini, COVID-19 adalah penyakit yang ditularkan dari air droplet dari orang ke orang. Sampai saat ini belum ada bukti bahwa gigitan nyamuk bisa menjadi metode transmisi atau penularan. Sebenarnya masyarakat tidak perlu khawatir terkait pemakaman jenazah, baik bagi tenaga kesehatan atau pasien yang COVID-19 positif. Kenapa? Karena setiap rumah sakit sudah memiliki prinsip atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan pencegahan infeksi. Jadi setelah dibersihkan, petugasnya juga menggunakan pakaian APD lengkap. Lalu setelah selesai ada lapisan-lapisan, ada plastik, kain, plastiknya juga beberapa lapis yang menyelimuti pasien. Jadi penyebaran virus dari jenazah bisa dipastikan tidak ada untuk ke masyarakat sekitar, apalagi ketika pasiennya itu jenazah tersebut sudah dikubur di dalam tanah. Jadi mungkin yang bisa saya himbau kepada masyarakat agar tidak takut, karena memang jenazah itu tidak dapat menularkan virus ke orang-orang di sekitarnya. Mungkin yang saya ingin sampaikan adalah saya menghimbau semua orang untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk berpola hidup bersih, berpola hidup sehat, physical distancing. Karena masalah COVID-19 ini adalah masalah kita bersama. Kita berada di satu kapal, kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Dan masing-masing setiap orang memiliki perannya masing-masing. Mungkin yang bisa dilakukan masyarakat adalah pola hidup sehat, bersih. Jika memungkinkan memang nggak keluar, ya nggak perlu keluar. Lakukan physical distancing dengan benar. Jika keluar, gunakan masker. Jika sedang sakit, tidak usah paksakan keluar. Namun, jika memang sakit tersebut dalam 2-3 hari, misalkan demam tingginya tidak sembuh, saran saya segera periksakan ke dokter untuk mendapatkan terapi secepatnya. Dan jujur dengan petugas medis itu juga penting sih, jangan menyimpan-nyimpan keluhan gitu, karena memang untuk menyembuhkan pasien ya kita perlu mengetahui keluhan pasien yang sebenar-benarnya. Bagi teman-teman Seru CGV, saya Dr. Alvin Nur Salim, dokter spesialis penyakit dalam, ingin menghimbau agar teman-teman Seru CGV tetap sehat, tetap jaga kesehatan walaupun tetap di rumah, dan jangan lupa untuk terus mematuhi aturan physical distancing, dan jangan lupa walaupun tetap di rumah, teman-teman CGV tetap bisa produktif. Semoga teman-teman Seru CGV tetap sehat, sampai ketemu di lain kesempatan.